Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Bang, itu kok ada mouse yang kecil juga, keyboardnya tipis, kecil, harganya pasti mahal. Itu buat apa emang Bang? Oh, ini dia. Ini keyboard dari Logitech ya, si MX Case Mini, terus ada MX Anywhere 3 juga. Tapi kalian jangan sampai salah beli. Ini bukan mouse atau keyboard gaming. Jangan mentang-mentang wah harganya mahal, pasti pakai main game enak gitu. Jangan sampai gitu Jadi itu untuk apa tuh Bang? Nah, ini saya juga nggak tahu untuk apa. Jadi di sini tuh saya akan coba jelaskan sedikit aja kenapa sih keyboard-keyboard seperti ini tuh harganya cukup tinggi juga dan fitur-fitur spesialnya tuh ada apa aja gitu. Oke, yang pertama kita akan buka dulu ya paket box dari si mouse ini MX Anywhere 3. Ada kabel chargernya, terus ada mouse-nya ini, terus ada dongle USB-nya juga gitu. Terus di bawahnya seperti biasa ya ada beberapa kitab-kitab. Nah, yang biasanya kita jarang baca juga. Oke, ini penampakan si MX Anywhere 3. Kita langsung saja koneksikan ya, pakai dongle USB-nya ke PC. Terus tombol di bawah mouse ini kita akan klik atau masukkan ke on. Setelah itu kita tekan satu kali tombol yang ini nih. Nah, ini tekan dan tahan selama 3 detik hingga LED-nya tuh berkedip cepat. Itu tandanya si mouse sedang dalam mode pencarian. Nah, itu tuh langsung akan terdeteksi di si PC-nya, misalkan seperti itu ya. Nah, si mouse ini tuh punya banyak fitur. Yang pertama di sini ada mode ratchet, yaitu ketika scrolling ada gerigi yang menahan dengan presisi. Terus yang keduanya ada mode hyperpass, yaitu mode yang tanpa gerigi. Jadi ketika scrolling ini tuh sangat smooth sekali gitu, nyaris nggak berasa kalau si mouse ini tuh lagi ada scrollnya. Responsive banget lah pokoknya gitu ya. Fitur selanjutnya ada high precision tracking on any surface. Jadi maksudnya dengan mouse ini bisa bekerja di permukaan apapun, bisa di kayu, di kaca, bahkan ya di kaca juga ini tetap mouse-nya bisa berjalan. Jadi artinya kita bisa bekerja dimanapun, di atas meja, jenis apapun, ini bisa, di sofa juga bisa. Ini fleksibel banget kan? Mantap. Lanjut ada USB-C Quick Charging. Jadi ini bisa bertahan hingga 70 hari dengan pengisian penuh. Waktu pengisian dari awal sampai penuh tuh hanya 3 jam saja. Jadi dicas selama 3 jam dan 70 hari ke depan bisa digunakan. Jadi koneksi nirkabel ini tuh hingga 10 meter jauhnya. Bisa terhubung dengan 3 perangkat melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau dongle yang sudah disertakan di paket pembeliannya. Ini tuh support dengan Windows, macOS, iPad, Chrome OS atau Linux ya, bisa di Linux juga. Jadi bisa untuk smartphone, laptop, tablet ini tuh bisa terhubung. Jadi bisa digunakan dimanapun gitu kan. Wih, keren juga kan ya. Terus yang paling menarik di sini ada Flow Cross Computer Control. Nah, ini yang menarik nih. Kita bisa mentransfer teks, gambar atau file dari komputer ke komputer lain dengan cara hanya dengan mendrag file tersebut menggunakan ya mouse ini gitu kan. Caranya gunakan Logitech Flow untuk mengontrol itu semua dan ini memudahkan kita dalam bekerja. Jadi intinya dengan desain seperti ini tangan kita tuh jadi nggak cepat lelah, nggak cepat pegal kalau misalkan kerja lama-lama menggunakan mouse ini. Terus ditambah lagi si mouse ini tuh bisa dibawa kemana-mana, simple gitu, mau masuk tas, mau masuk saku, ini bisa gitu kan. Wah, keren kan? Oke, lanjut ke si keyboard MX Key Mini ini gitu. Kita buka aja dulu ya, karena kalau misalnya kalian beli gitu kan dapat apa aja gitu di dalamnya gitu. Yang pertama ada keyboard, saya simpen dulu di sini biar penasaran kalian. Nah, seperti biasa ya, ada buku panduannya gitu kan, terus ada kabel chargingnya dan nggak ada lagi ya. Tuh, cuman dapat si keyboard sama mouse-nya, sama kabelnya aja gitu. Tapi gimana cara ngoneksiinnya? Kita cari tahu sekarang aja ya. Si keyboard MX ini tuh bisa jadi pasangan yang sempurna untuk si mouse MX Anywhere 3 yang tadi. Karena bentuk yang compact, terus wireless juga gitu kan, bisa terkoneksi maksimal ke 3 perangkat. Nah, keyboard ini tuh dengan berat 506,4 gram. Secara desain sih keyboard ini sangat kecil dan bisa enak dibawa kemana-mana. Keyboard bagian F1, F2, atau F3 itu tombolnya untuk mengkoneksikan ke perangkat lain. Misalkan nih, caranya tahan selama 3 detik hingga berkedip cepat.
Setelah itu di PC kita buka koneksi Bluetooth-nya, maka akan tampil pencarian MEK Mini ini. Dan kita masukkan kode ya di PC itu, tinggal input saja di keyboard si MEK ini, lalu tekan enter, maka si keyboard akan langsung terkoneksi. Terus fitur yang menarik lagi ada Smart Keys. Nah, ada beberapa tombol yang bisa digunakan secara instan dengan satu klik saja, seperti tombol emoticon, screenshot bagian tertentu, dan lain-lain. Terus ada Backlight Keys dan Smart Power Efficiency. Jadi si tombol lampu latar ini tuh menyala saat tangan kita mendekat. Dan secara otomatis mati si powernya ini atau LED-nya ini ketika tidak digunakan. Nah, ini tambahan juga, kalian bisa lihat di sini ya, di keyboardnya tuh di tengah-tengah tombolnya ini ada buletan-buletan logak seperti ini. Nah, ini yang membuat kita nyaman kalau mau ngetik script gitu. Terus untuk suaranya ini nggak terlalu berisik, jadi beda banget dengan jenis keyboard yang mekanikal. Oh ya, untuk baterainya ini tambahan aja ya. Diklaim si Logitech ini bisa bertahan hingga 5 bulan jika LED-nya dalam keadaan mati. Dan kalau misalkan keadaannya nyala, si LED-nya ini bisa bertahan hingga 10 hari. Itu tuh 10 hari nyalanya terus-terusan. Tapi kalau misalkan kita pakainya 2 jam, 3 jam, mungkin bisa lebih dari 10 hari. Nah, jika seperti ini, terlihatnya lebih rapih kan di meja. Antara mouse dan keyboard juga nggak terlalu berjauhan. Makanya ketika kita ngetik tuh merasa lebih nyaman. Nah, untuk sebagian komponen plastik MEK Mini ini dibuat dari daur ulang pasca konsumen, PCR. Atau ya kebanyakan dari plastik lah ya. Tapi menurut saya ini cukup kokoh juga. Nah, seperti ini. Oh iya, tombol bagian atas ini tuh bisa di-switch fungsinya dengan cara tekan tombol Fn plus Escape untuk menjadi fungsi F1, F2, F3, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya. Jika ditekan Fn plus Escape lagi, maka tombol ini berfungsi untuk atau pengaturan yang ada di tombolnya. Seperti untuk emoticon, mic, volume, backlight LED, dan seterusnya lagi. Untuk si Master Series ini menggunakan software Logitech Option. Kita bisa download di website resmi si Logitech-nya, atau nanti saya akan simpan di deskripsi. Di software Logitech Option ini tuh kita bisa adjustment mouse dan si keyboardnya mungkin seperti ini. Saya akan praktekkan di layar aja. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapat untuk si MEK Anywhere 3 ini tuh ya cocok dipakai atau penggunaan mobile dimanapun gitu kan. Misalkan kalian kerja di kantor menggunakan PC all-in-one, terus mau pindah ke rumah kan yang pakai desktop, tinggal switch aja koneksinya. Simple kan? Apalagi kalau di kantor atau sekolah, biasanya tuh sering mindah-mindahin file dari satu perangkat ke perangkat lain. Dengan ini bisa lebih mudah, karena ada fitur Logitech Flow yang sekali run, filenya tuh bisa langsung pindah ke perangkat lain. Mantap ya. Nah, ini salah satu yang membedakan mouse kerja dengan mouse gaming. Fiturnya itu memudahkan untuk ya bekerja dibandingkan menambah skill untuk main game. Jadi beda ya. Kekurangannya mungkin desainnya yang kecil, agak ada yang suka dengan kecil, ada juga yang nggak suka gitu kan. Terus untuk si keyboardnya, menurut saya fitur yang dihadirkan ini ternyata cukup worth it untuk bekerja sehari-hari gitu kan, bukan untuk gaming tentunya. Kalau misalkan kalian beli keyboard ini dengan mouse ini untuk dipakai main game, tentunya ini nggak worth it sekali dengan harga yang ditawarkan. Nah, untuk keyboardnya ini ketika saya lihat harganya berkisar di $99,9 atau kalau misalkan dirupiahkan 1.400.000-an. Terus untuk si mouse-nya ini harganya sekitar $79,9 atau kalau dirupiahkan sekitar 1,1 juta rupiah. Mungkin ada yang lebih murah lagi, kalian boleh searching nanti atau bisa cek linknya, nanti saya akan simpen di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.